internet. Inter itu internal, net. Jadi itu hanya konsumsi internal. Siapa internal itu? Mereka yang punya net. Net apa? Jaring. Jadi kalau kita sudah masuk ke jalur itu, maka semua data kita dijaring. Makanya jangan kaget kalau datanya dicuri. Wong tiap hari dicuri kok. Ya. Jangan kan gitu. Internet perlu apa? Pulsa. Pulsa itu nadi kan. Makanya orang kalau kehabisan pulsa stres. Jadi mereka mencontoh persis bagaimana mekanisme kehidupan manusia. Pulsa membuat stres. Dan bisa gara-gara pulsa berantem. Jangan main-main, ini serius. Bahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita berasal dari Allah, tetapi dunia berada dalam kuasa si jahat. Dan dunia ini sedang lenyap. Inilah masa yang jahat. Dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Keinginan apa? Daging. Keinginan duniawi. Kesenangan-kesenangan duniawi yang sifatnya fana. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Tetapkan hati kita. Jangan goyah. Lakukan kehendak Allah sampai garis finish. Apapun harganya. Tidak peduli mau diancam apapun juga. Tanamkan itu. Karena roh yang ada dalamku lebih besar daripada apapun juga yang ada di dunia ini. Amin. Nah, kalau sudah berbicara begitu, maka tidak perlu ada yang gantung-gantung itu di telinga. Tuhan marah. Tolong dimengerti Bapak Ibu, tolong disampaikan ke anak-anak keluarganya. Tuhan marah. Betul ini, Tuhan marah. Jangan dipikirkan saya bisa beli. Oke, you bisa beli. You bisa beli juga karena Tuhan kok. Itu dibuat dari apa? Ini yang saya bilang, Tuhan marah kalau ada benda ciptaan manusia menggantikan otoritas Tuhan. Tuhan marah. Tegas saya katakan itu. Tuhan marah. Bertaruh kita. Anda mengandalkan itu, hidup Anda akan selamat. Kita melakukan itu karena apa? Karena jiwa kita. Jiwa kita sudah tunduk. Ya. Itu roh Allah. Kalau manusia roh kita sudah tunduk. Kalau manusia roh kita sudah tunduk, jiwa kita ikut, maka tubuh kita tinggal begini. Ya. Jadi yang dia taklukkan apa? Manusia roh kita. Kalau manusia roh kita udah tunduk, udah kalah, jiwa kita tunduk. Kamu sini, dia ikut. Jadi apa yang kita lakukan secara fisik yang kita lakukan ini berasal dari dalam. Itu loh. Jadi jangan bilang, oh kan gak enak. Enggak, kita kalah. Anak-anak Tuhan tidak ada yang kalah. Amin. Tidak ada. Tidak ada yang bisa mengalahkan anak Tuhan. Aminkan itu, karena roh yang ada di dalamku. Makanya yang dibilang bait Allah, gereja itu ada di sini. Jadi sekarang pun Bapak Ibu berkumpul untuk memuji Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Tuhan tidak mengenal ruang dan waktu, dimanapun juga. Cuman sistem dunia mengorganisir dia. Tapi apa yang terjadi? Kita sedang digiring untuk menjadi domba-domba yang mudah untuk disesatkan. Apa yang disampaikan oleh gembala-gembalanya. Akhirnya banyak sekarang orang yang hidupnya mementingkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena tadi, makanya saya senang tadi, bergandengan tangan. Kemana selama ini? Memang dari dulu kita disuruh bergandengan tangan. Tuhan menciptakan kita itu beragam, bukan seragam. Tetapi dunia ini ingin kita seragam. Artinya beragam, kita punya kelebihan dan kekurangan. Dan kita masing-masing saling menutupi sahabat-sahabat kita. Tetapi dunia mengajarkan kita untuk berkompetisi. Nggak sadar kita, itulah masa-masa yang jahat. Kita digiring untuk jahat. Kita digiring untuk jahat. Kita digiring dengan sifat jahat, kita didoktrin dengan sifat jahat, tapi kita tidak merasa bahwa itu jahat dan kita melakukan perbuatan jahat. Tapi di ujungnya dia sudah tangkap. Karena
Kita dibentuk dan akhirnya kita berbuat. Apa yang muncul secara fisik adalah bentuk yang ada dari dalam. Makanya hidup kita, hidup suatu pohon itu tergantung akarnya. Pohon mati, yang mati apanya dulu? Kok tahu? Kok tahu? Kata siapa? Kata siapa? Oh, hanya karena baca. Jiwamu adalah akar hidupmu. Jadi kita mati, jiwa kita dulu yang mati. Jadi orang mati, jiwanya mati. Bagi anak Tuhan tidak ada cerita kematian, hanya ada fisik. Tapi jangan sampai kita mati karena jiwa kita mati. Sampai di sini paham? Takutlah kepada dia yang dapat membunuh tubuh dan jiwa, bukan kepada dia yang membunuh tubuh saja. Selama ini kita takut kepada mereka yang membunuh tubuh, takut gak makan, takut gak kerja, dan akhirnya kita masuk dalam jebakan ilah zaman ini. Berikutnya 2 Korintus 3 14-15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab ini tumpul, udah gak bisa mikir. Dan tujuan iblis adalah menumpulkan pikiran kita. Dia tumpulkan pikiran kita sehingga kita tidak bisa mengenal kebenaran. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Orang-orang di Yahudi, mereka masih diselubungi karena dia yang menyalibkan Yesus. Makanya mereka tidak mengenal kebenaran. Firman Tuhan yang bicara, bukan saya. Jika mereka membaca perjanjian lama itu, tetapi apakah ada di antara kita yang sama seperti ini? Sudah dibukakan tapi nggak ngerti-ngerti. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Jadi kalau orang tidak mengenal Kristus secara pribadi, maka singkapan itu dia tidak akan tahu. Dia akan selalu tertipu oleh tipu muslihat iblis. Tapi dia pikir benar. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Bayangkan, mereka sudah dibawa oleh Musa, dibebaskan dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Dia sudah melihat kuasa Allah terjadi. Dia sudah mendengar suara Tuhan masuk. Tetapi apa yang terjadi? Sampai saat ini, hati mereka tetap tertutup. Siapa yang bisa? Mana datanya? Sebelum Musa membelah Laut Merah, melewati Laut Merah, ada datanya? Nggak ada. Tetapi sistem sekolah pendidikan kita mengajarkan kita selalu mau percaya kalau apa? Ada datanya, ada buktinya. Bagaimana kalau Nuh nanti ada air bah? Dia bilang mana datanya, mana buktinya, mana referensinya. Dan itu adalah permainan iblis yang membuat kita selalu bicara mana datanya. Dan dia, permainan iblis itu gini, dia selalu lari duluan ke depan, baru kita bilang oh di sana dia mau ini. Tunggu ada korban, ada masalah, baru kita bilang iya ya, benar juga kata dia. Itu yang membuat kita selalu terjebak di dalam tipu daya iblis. 2 Korintus 4 ayat 3-4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi orang yang akan binasa, makanya kehidupan ini adalah anugerah kasih karunia. Selama masih ada kesempatan, lakukan kehendak Tuhan dan minta hikmatnya. Karena mereka yang masih tertutup adalah mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada siapa Tuhan Yesus, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Dia pikir dia pintar, tapi sebenarnya orang-orang yang merasa pintar, dia adalah pintar textbook. Sebenarnya di alam semesta ini kita nggak tahu bahwa seperti apa kehidupannya, tetapi anak-anak Tuhan tahu. Saat ini kita semua terhubung dengan surga. Saya kasih tahu, kalau Bapak Ibu bisa melihat dengan mata telanjang, kebetulan saya bisa, kita semua terhubung saat ini. Makanya masih hidup. Serius. Dan di sini kita, di ubun-ubun kita itu ada signal yang selalu menangkap hikmat dan suara Tuhan. Cuma signal itu sudah tumpul. Apa yang terjadi selama 2 tahun ini? Signal itu yang mau dihancurkan. Signal secara mata tidak kita lihat. Kalau dalam bahasa biologi disebut talamus.
Makanya Bapak Ibu untuk merusak koneksi talamusnya ke pencipta. Internet of body, tubuh kita ini punya internet. Internet itu belajar dari tubuh kita sebenarnya. Cuman orang dunia tidak tahu. Dan itu disembunyikan oleh mereka. Ini yang saya bilang apa? Kekuatan Tuhan disembunyikan oleh mereka, lalu mereka duitkan dengan yang kita kenal dengan teknologi. Dan teknologi selalu menggunakan listrik. Listrik bahasa Inggrisnya apa? Elektrik. Ya. Elektrik. Banyak yang tidak sadar. Tuhan kasih tahu saya, kenapa dia pakai L? L itu Elohim. Amin. Elohim, Tuhan. Kenapa dia pakai trik, tipuan? Jadi dia menipu kita dengan cara Tuhan menghidupkan kita. Bengong, cari di buku nggak akan ketemu. Kenapa dia pakai elektrik? Dan sekarang kita akan digiring seluruh dunia untuk menggunakan elektrik. Seperti saya, Bapak Ibu sekarang hidup, itu di dalam tubuh Bapak ada listrik. Dan ini tidak dipelajari di ilmu biologi manapun juga di dunia ini, karena sengaja ditutupin. Mereka tidak pernah mempelajari bahwa tubuh kita hidup bukan karena sekedar organnya berfungsi dengan baik, tetapi organ itu dihidupkan oleh kekuatan roh dari surga. Amin. Nah, di dalam tubuh kita ada listrik yang mereka tidak kenal, disebut meridian. Itu jalur yang membuat jantung kita begini, darah ibu bisa naik turun, naik ke otak, turun lagi ke bawah. Itu listrik. Sadari itu. Makanya apa? Pengenalan akan Tuhan itu penting, supaya kita mengenal kekuatan diri kita. Baiklah kita membuat manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya apa? Kekuatan Tuhan ada di dalam diri kita. Amin. Mulai hari ini sadari itu. Jangan jadi orang-orang penakut, pengecut. Iblis yang ingin kita jadi penakut dan pengecut. Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, yang memberikan sukacita, damai sejahtera. Amin. Nah, serius. Saya berharap walaupun kita tidak banyak, tapi kita menjadi laskar Kristus yang siap terjun ke tengah-tengah serigala dengan tidak gentar, resiko apapun juga. Saya sudah mengambil komitmen dengan Tuhan. Saya siap mati hanya untuk Dia. Dan keberanian orang bisa dilihat dari mana? Bersama Tuhan, sedikit pun tidak ada ketakutan. Sedikit pun tidak ada ketakutan. Makanya saya suka dengan lagu tadi. Betapa banyak orang mau menggoncang saya, mengancam saya. Saya tidak takut. Setidak senotak pun saya akan turun, akan mundur. Karena perintah Tuhan, lakukan. Karena Dia yang jaga kita. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi saksi hidup dan menyatakan kepada dunia bahwa aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu, yes, Dia berkuasa. Amin. Mau nggak kita menjadi saksi Kristus? Karena itu tugas kita tuh menjadi saksi Kristus, gak ada yang lain. Gak disuruh jadi apa-apa kok, saksi Kristus kok. Yesus tuh gak pernah duduk di bangku sekolah. Jangan dipikir orang sekolah tuh hebat, enggak. Kita berpikir kita hebat padahal kita bodoh sekali mata Tuhan. Bodoh kita. Kita hanya suruh keluar uang, sampai di sekolah dibikin stres. Kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikiran telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Kita sekolah hanya untuk mengejar uang. Dan ternyata setelah saya pelajari, sekolah kita sejak tahun 1903 sudah diseragamkan sistemnya oleh Rockefeller. Supaya apa? Kita tidak boleh menjadi pemikir, tetapi kita hanya jadi pekerja. Itulah kenapa anak-anak, orang tua pengen anaknya bekerja. Bapak ibu dibohongin. Tidak perlu lewat bangku sekolah. Bapak ibu sukses karena yang memberikan kesuksesan bukan dunia tapi Dia. Saya sudah terlanjur. Saya sudah melewati
Dan saya tahu dan saya harus sampaikan sekarang. Kita bukan untuk jadi pekerja, makanya sekolah hanya untuk cari apa? Ijazah. Apakah ijazah itu menentukan kesuksesan kita? Tidak. Mereka aja yang bilang, oh hebat ya kamu. Sampai di situ. Dan ternyata kita yang punya ijazah banyak dibiayai atau digaji oleh orang yang tidak sekolah. Jangan dipikir Bill juga sekolah, benar. Abraham Lincoln juga, dan sebagainya. Banyak orang-orang kaya di Indonesia, cek dia punya pendidikan, enggak juga. Tapi dia biayai orang-orang yang sekolah. Memalukan. Saya sampaikan ini supaya jangan kepada generasi berikutnya hanya habis untuk sekolah. Orang tua disuruh keluarkan uang, sampai di sekolah nyontek juga. Loh, serius? Karena kita tidak punya kemampuan yang diseragamkan oleh Tuhan. Tapi kemampuan kita itu masing-masing manusia punya kelebihan dan kekurangan. Karena Tuhan ingin kita bergandengan tangan, tidak merasa lebih dan merendahkan orang lain. Yang rendah tidak merasa rendah diri. Karena apa? Kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Kalau kita merendahkan orang, berarti saya merendahkan Sang Pencipta. Demikian pula sebaliknya, kalau saya merendahkan diri saya, berarti saya tidak menghormati yang menciptakan saya, Dia yang mulia. Amin. Paham nggak? Paham nggak? Coba praktekkan dalam kehidupan kita. Ini pemahaman yang sangat-sangat fundamental yang perlu diketahui oleh kita semua. Saya sedang diserang karena saya mau menyampaikan hal-hal mendasar. Saya berangkat tadi belum flu. Dan ini bukan penyakit. Ingat ya, flu bukan penyakit. Influenza. Berarti saya terinfluence. Ya, saya terinfluence. Influence itu roh. Saya terinfluence. Sa itu dari bahasa Italia, forza, semangat. Jadi dia sengaja untuk mengintimidasi saya supaya semangat saya drop. Tetapi dunia yang menjual obat, dia mengatakan kamu kena penyakit. Tidak, ini detox. Kenapa? Tubuh saya melawan, makanya saya mengeluarkan detox. Jadi jangan takut. Ya, kalau ada yang bersin, bersin aja, nggak apa-apa. Tubuh kita kuat kok, nggak ada itu. Itu manipulasi. Dan yang akhirnya membuat Bapak Ibu setelah tua dibilang komplikasi. Karena apa? Racun-racun tadi diberikan kepada kita supaya kita suka bolak-balik dan mengeluarkan uang terus-menerus. Tubuh kita itu dipelihara oleh Tuhan, sehingga kita tidak mengandalkan Dia lagi. Kita sering bilang, ya sambil berdoa kita, enggak. Kalau mau andalkan Tuhan penuh, andalkan Tuhan penuh. Amin. Jangan setengah-setengah. Tanggung. Kalau mau jadi penjahat, ya sekalian penjahat. Kalau mau lupa Tuhan, lupain aja udah, nggak usah ingat-ingat. Karena kalau enggak, hidup kita gelisah. Kegelisahan, penyakit itu dimulai dari gelisah, resah. Nanti saya bukakan sini. Apa penyebab masa yang jahat tersebut? Jadi yang menguasai dunia ini sih jahat. Siapa sih jahat? Iblis. Dengan cara apa? Memanipulasi kebenaran dalam segala aspek kehidupan, antara lain bidang pendidikan, literatur yang mengindoktrinasi, mengatakan beginilah, begitulah, ada teori Darwin lah, manusia dari kera lah. Sampai sekarang masih diajarin, padahal udah tahu kita bukan dari kera. Sampai sekarang juga diajarin bahwa bumi itu bentuknya bundar, ya, sehingga kita juga bingung, oh, kalau begitu air bah itu gimana ceritanya? Jadi semua yang ada di pelajaran kita ternyata tidak ada gunanya, membuat kita tidak mengenal Tuhan. Tujuannya itu supaya kita mudah dimanipulasi. Tapi kenapa diajarin di situ? Di sekolah, di bangku sekolah. Ya untuk memanipulasi kita, supaya kita tidak mengenal siapa penciptanya dan seperti apa ciptaannya. Sehingga kita tidak mengenal kekuatan kita. Kita adalah serupa dengan gambar Allah. Gambar itu dalam bahasa Inggris apa? Image. Kekuatan mencipta manusia adalah image. Makanya kenapa ini adalah image juga. Saya begini pakai gambar gini, ini juga image. Bapak ibu, ibu-ibu suka beli tas itu karena image, karena promosi. Ya, semua pakai image. Ya. Dan image itulah yang membuat kita kemana-mana. Ada yang beli tas sampai bawahnya begini nih sekarangnya. Bukan karena tasnya berat, harganya yang berat. Terus ada yang pakai yang mahal, dia gini terus digarap-garap.
Mungkin kita ketawa, tapi mungkin kita juga pernah seperti itu. Bodoh ya. Wah, pusing pengen beli mobil ini, mobil apa. Sampai ada yang mobilnya sampai 20 lah. Nggak dipakai juga. Cuma dipakai sama teman-temannya buat foto-foto. Jadi kita menghamba kepada hal-hal dunia. Literatur yang mau Indonesia. Sekarang ada internet. Ingat ya, internet itu www. www itu dari angka Ibrani, angka Hebrew 666. Jadi kita sekarang sudah masuk di dalam jaringnya mereka. Internet, itu internal net. Jadi itu hanya konsumsi internal. Siapa internal itu? Mereka yang punya net. Net apa? Jaring. Jadi kalau kita sudah masuk ke jalur itu, maka semua data kita dijaring. Makanya jangan kaget kalau datanya dicuri. Wong tiap hari dicuri kok. Ya. Jangan kan gitu. Internet perlu apa? Pulsa. Pulsa itu nadi kan. Makanya orang kalau kehabisan pulsa stres. Jadi mereka mencontoh persis bagaimana mekanisme kehidupan manusia. Pulsa membuat stres. Dan bisa gara-gara pulsa berantem. Jangan main-main, ini serius nih. Karena ada spirit di situ. Dia bermain dengan frekuensi. Roh itu menurut ilmu kalau pakai ilmu pengetahuan dibicaranya frekuensi. Dia bekerja secara gelombang. Saya diserang pakai gelombang. Tidak kelihatan. Yang dibilang pakai santet itu gelombang. Yang mereka bilang energi itu ya roh. Gitu. Jadi kalau kita mau tahu rahasia alam semesta, kenali energi, frekuensi dan vibrasi. Itu bahasa ilmu pengetahuan. Tetapi bahasa firman Tuhan, energi adalah roh. Frekuensi adalah gelombang. Vibrasi adalah apa? Memancar, mentransfer, menular. Makanya kalau orang bilang virus apa? Virus itu singkatan vibration of us. Catat baik-baik ini. Vibration of us. Jadi sesuatu yang memancar dari diri kita dan bisa mempengaruhi orang. Seperti saya sekarang, saya sedang memancarkan virus dari surga. Itulah virus. Jadi selama ini Bapak Ibu sudah sadar ya bahwa apa yang dan mereka selalu menggunakan media. Sama seperti iblis ketika di Taman Eden. Dia menggunakan medianya apa? Ular. Ya. Medianya adalah ular. Dan dia bisa pakai medianya manusia yang berhati ular. Makanya disebut, hai kamu keturunan pinter semua. Tapi kenapa sekarang masih tertipu? Kenapa masih tertipu? Firmannya jago, prakteknya nol, bahkan minus. Jadi kematian dimulai dari mana? Jiwa. Politik. Apa yang terjadi dengan sekarang? Transaksional, satu suara, ada harganya. Survei, lewat survei kita biar orang itu yang itu, padahal bayar. Media mainstream, dia mempropagandakan segala sesuatu. Dan media sosial termasuk isu propaganda semuanya. Ekonomi akan resesi tahun depan, itu propaganda. Apakah akan demikian? Tergantung respon kita. Amin. Amin. Anak-anak Tuhan nggak pernah takut. Nggak usah takut. Justru anak-anak Tuhan harus berdiri di tengah-tengah dunia untuk menyampaikan kebenaran. Supaya Tuhan yang kita sembah dipermuliakan di segala bangsa. Dan dari Indonesia akan menjadi penyelamat dunia. Dari timur, Yesaya 46 ayat 11. Yang bangsa yang lambangnya burung buas, itulah Indonesia. Tapi tergantung respon anak-anak terang. Jangan takut dengan mereka, karena sebelum mereka memunculkan diri, Bapak Ibu yang berkenan akan diangkat. Responnya dong, respon dari muka. Misalnya gini, kamu senang? Serius ini, dari muka.
Ya, hati yang gembira, muka. Karena ketika Bapak senyum, Ibu senyum, keluar hormon endorfin yang membuat kita sehat. Setelah hormon endorfin makin banyak keluarlah dopamin. Ya, setelah dopamin keluar hormon serotonin. Setelah serotonin keluar hormon oksitosin. Dan terakhir dia keluar interferon. Kalau sudah interferon, semua penyakit tidak akan bisa hilang. Karena yang muncul yang mereka sebut penyakit, itu sebenarnya adalah pekerjaan roh. Jangan ditipu, yang selama ini kita konsumsi itu hanya untuk menghilangkan simptomnya, rasa sakitnya. Tetapi akar penyakitnya tidak. Akarnya menjalar kemana-mana, dan akhirnya dibilang apa? Komplikasi. Mati juga. Dan biasanya orang kalau sudah mendekati mati, yang penting saya bisa hidup, tolong. Rumah dijual semua. Semua harta-hartanya keluar semua. Oh, banyak banget rumahnya. Kemarin bilang nggak punya apa-apa. Ternyata orang kalau sudah mati, semua hartanya dibuang. Ketakutan semua. Kita ketawa ya, tapi kayaknya kita juga bagian daripada itu. Saya sampaikan ini supaya kita melek tentang kebenaran. Jangan tanya, tahu dari mana, bukunya mana, nggak usah tanya. Karena hal-hal yang demikian tidak akan dibukukan oleh mereka, supaya kita dibutakan. Ya. Jadi yang disebut ilah zaman ini adalah apa? Sistem. Jadi kalau kita bicara dunia, bicara world, itu bicara sistem. Kalau bicara earth, itu bicara bumi. Jadi jangan keliru memahami antara bumi dan dunia. World sama earth. Jadi kalau bicara dunia berarti ada sistem. Makanya pemerintah di udara. Roma 13 berbicara tentang pemerintah surgawi. Cuma diplesetin. Seolah-olah pemerintah duniawi. Enggak. Dari Allah, iya betul. Artinya kita yang ada di dunia ini harus tunduk kepada pemerintah surgawi. Cuma diplesetin, tergantung siapa yang nyetak. Karena tujuannya apa? Supaya kita tersesat. Yang berikutnya, ekonomi. Nah, tujuan daripada politik ini apa? One world government ujungnya. Jadi isu yang selama 2-3 tahun dan bahkan akan muncul lagi ke depan, arahnya ke sana. Ini adalah pintu masuk apa yang terjadi ini apa? Untuk menyatukan seluruh sistem pemerintahan di dunia. Dengan apa? Yang disebut dengan digital standard. Digital standard yang ibu bapak pegang ada di handphone masing-masing. Ya. Tandanya itu kotak. Kotak ada 3 kotak. Itu 666 dan di sini ada 1. Ini the eye of Horus. Jadi jangan dipikir enak tuh diakses, cus. Ada yang menonton Netflix apa nih? Kita mengakses dan dia mengakses balik kita. Semua dia curi. Kenapa kita? Begitu mudah iblis mencuri semua data kita. Ya. Makanya saya bukakan. Karena kalau nggak dibukakan dan tolong sampaikan kepada orang-orang. Kalau nggak tahu menjelaskan, panggil saya terangkan sama mereka. Ya. Tidak saya petik satu sen pun. Karena ini adalah saya dibukakan oleh Tuhan. Berikutnya, ya. Jadi apa yang terjadi selama ini adalah bagian daripada menuju ke one world government. One world government artinya apa? Di bawah pemerintahan antikris. Kalau di Muslim dibilang sistem Dajjal. Jadi sebenarnya kita dengan sahabat atau saudara kita Muslim tidak perlu ada yang dipersoalkan. Oh saya Kristen paling benar, enggak. Kalau nggak takut sama Tuhan mah sama aja. Cuman kita dipolarisasi dari dulu seperti itu. Kalau dia udah Muslim dia bukan bagian kita. Keliru total. Malah di zaman-zaman seperti ini mereka lebih banyak paham daripada kita. Kenapa? Karena kita dibuai dengan kata kasih. Kasih itu diem aja, enggak salah. Kasih berbuat. Kasih yang terbesar adalah apa? Ketika seorang sahabat mengorbankan nyawanya untuk orang lain. Siap nggak? Semua dia. Itu kasih yang terbesar. Bagaimana mau memberikan kasih yang terbesar, dirinya aja nggak jelas. Bagaimana? Nah ini dunia sekarang. Dia memisahkan kita
Dia suruh kita berpikir itu supaya apa? Kita nggak berani memeluk teman kita. Kita tidak berani memegang orang. Bagaimana kita mau berkorban? Begitu Pak Pendeta. Jangan ditipu oleh semua itu. Bagaimana kita mau berani itu? Kita mau menolong orang. Oh pakai ini. Itu imajinasi doang. Yang baju-baju astronot itu imajinasi itu. Mereka yang pakai itu bilang nggak kuat. Karena pada dasarnya kita lahir itu telanjang. Makanya kalau kita nyampe di rumah aja ganti semua ini. Kurangin kan? Pakai yang ringan-ringan. Ini kan cuma karena apa namanya ya? Karena kehidupan sosial, jadi kita terus segala macam. Pada dandan, pakai rambut di apa ini namanya? Di segala macam lah, apa highlight lah, apa segala macam. Itu ngerusak akar. Akar ini rusak apa? Akar rambutnya di kepala rusak. Terus merusak pigmen. Jangan dipikir, aduh ini yang saya bilang jebakan Batman. Banyak sekali kita ini kita dengan segala macam. Tujuannya apa? Dia merusak. Jadi gini ya, Tuhan sudah menciptakan kita dengan segala kekuatan surgawi. Di dalam tubuh kita itu ada instrumen-instrumen yang membuat kita masih hidup sampai saat ini, yang membuat kita bisa mengenal Tuhan, mengenal kebaikan, mengenal kekuatan kita, bisa merasakan hadirat Tuhan. Karena ada instrumen, ada signal di dalam tubuh kita. Tubuh kita itu ibarat radio. Ibarat radio, tergantung frekuensi yang mana yang kita terima. Radio dengan kita, stasiun radio dengan kita, itu tidak terhubung kan? Tidak terhubung. Tetapi kenapa bisa mendengarkan? Karena ada frekuensi. Seperti itulah Tuhan bicara dengan kita. Nah, radio itu sebenarnya ilmunya Tuhan. Jadi mereka pelajari bagaimana tuh manusia pertama kali bikin radio. Ya karena dia pelajari bagaimana tubuh manusia bisa berkuasa, tubuh manusia berinteraksi dengan penciptanya. Jadi tower ini ibarat pencipta. Terbuka ya? Gitu loh. Saya minta jangan ada yang merem. Karena ciri orang yang tidak mau menjadi berkat adalah orang yang tidak peduli dengan apapun yang ada di sebelah. Dengarkan baik-baik dan sampaikan ini. Dengarkan baik-baik dan sampaikan ini untuk menyelamatkan orang. Kunci orang yang mau menjadi berkat, terima yang baik, terima yang tidak baik. Bagikan yang baik untuk memberkati. Karena yang tidak baik juga memberkati. Amin. Tuhan bilang apa? Belajar menerima yang tidak baik. Ayo, kepada istrinya, belajar menerima. Jangan cuma mau terima yang tidak baik. Yang baik saja. Terima itu sebagai hadiah terindah dari Tuhan buat kita. Dan tetap menjadi berkat. Ekonomi menjelang lewat permainan hutang. Kenapa negara kita selalu berpikir hutang? Karena ternyata rahasianya apa? Mereka tidak mau diselesaikan. Padahal ada resepnya. Mudah sekali kalau kita sudah tahu triknya. Mereka bermain dengan trik. Mereka bermain dengan trik. Dan triknya adalah trik jahat. Semua dengan trik. Pancing, ambil kredit, pancing ini. Ya. Orang pancing ambil kredit, suku bunganya dikurangin. Itu kayak lempar pancing, udah itu ditarik lagi. Set. Suku bunga dinaikin, kredit macet, sita semua. Permainan supply and demand. Jadi kita hanya main rasa. Ya kasih kartu kredit, ya kan? Wah, pas kita pusing. Ya, jadi caranya iblis itu apa? Dikasih kita kemudahan selalu. Kemudahan di awal. Dan akhirnya dihancurkan di belakang. Iblis itu menjerat. Ya. Padahal apa? Others people money. Padahal mereka yang mereka mainkan adalah uangnya orang. Mereka nggak punya uang. Mereka hanya bermain dengan imajinasi. Tapi cara mereka memberikan imajinasi, dia kasih caranya. Nanti kamu akan begini dan begini. Lebih aman begini. Dan akhirnya sekarang karena bank mereka bisa kuasai kita. Karena bank mereka bisa kuasai kita. Siapa yang tidak mengenal bank? Kita berpikir aman. Bagi pegawai dibilang dulu ada rahasia taruh uang di bank. Tapi begitu ada sistem baru, maka semua rahasianya harus dilaporkan. Terjebak. Ya suka-suka mereka. Dulu kita disuruh enak hidup, begitu dikasih suruh diam di rumah, stres.
Akhirnya apa? Tolong yang penting aku bisa jalan-jalan lagi. Anak sekolah juga dikasih ini. Yang penting aku bisa ketemu dengan teman-teman aku lagi. Ya boleh, tapi syaratnya ada. Dijerat kita. Jadi cara manusia itu begitu. Ya. Kasih dia kesenangan, dia sudah edik, dia sudah ketagihan, stop. Banyak orang yang mati tergelimpang, bukan karena yang mereka bilang iklan-iklan itu. Masa baru 2-3 hari bulan tiba-tiba setiap televisi ngeluarin itu, jaga ini jaga itulah, semua because of money. Ya mereka juga ada tapi berhasil kan? Berhasil. Kenapa? Karena memang mereka menguasai ekonomi. Ya, semua usaha tunduk sama apa? Tunduk sama sistem itu. Karena ini. Itu caranya. Bahasanya apa? Sosialisasi. Jadi dia mau menggambarkan bahwa saya serba tahu apa yang akan terjadi di depan. Artinya dia sudah ambil alih kendali cara berpikir manusia dari Tuhan. They are playing God. Kenapa? Karena dia adalah juru selamat palsu. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa nanti akan ada begini, saya katakan tolak dalam nama Yesus. Ya. Mereka boleh itu, tapi kita anak-anak Tuhan tahu, Tuhan sudah kasih tahu sama saya. Mereka marah, biarin saja. Karena orang yang ketahuan selalu marah, dan itu adalah cirinya. Iblis cirinya adalah senang menyerang. Jadi kalau orang suka menyerang, maka sifat iblis ada pada orang itu. Tidak pernah ada yang bilang serangan Roh Kudus. Jelas kan? Termasuk sifat dendam, itu adalah sifat iblis. Mohon maaf kalau ada yang lapar, sabar dulu. Sabar dulu. Karena makan 3 kali sehari pun itu adalah jebakan Batman. Saya bicara sesungguhnya. Cukup makan sehari sekali. Justru itu yang menyebab Bapak sering pergi datang ke laboratorium, ke Prodia dan sebagainya. Untuk apa? Untuk nanya, angkaku berapa ya? Hebat kan? Cuma main angka kan? Tanya nggak? Lu dapat angka itu dari mana? Dia bilang kredit. Bukan, ini angka itu ya, ukuran darah saya berapa, gula saya berapa. Tanya aja, dapat dari mana itu angka? Pasti dia bilang kredit. Kenapa kredit? Kan nanti mau dapat bayaran. Jadi saya berani kredit. Jadi kita dimanipulasi hanya dengan angka. Makanya tanda bilangan. Kenapa dibilang tanda bilangan? Karena kita akan menjadi tanda. Kita akan diberi tanda karena kita gila bilangan. Jadi orang yang takut tidak makan dan tidak punya bilangan, dia akan menerima tanda. Pasti gugur. Siapkan diri ya. Orang nggak akan kuat tiba-tiba. Jangan, oh kan ada kasih koordinator, nggak bisa. Enak aja. Semua harus ada latihan. Ya. Iblis juga melatih kita untuk tunduk. Tuhan juga melatih kita untuk tunduk. Makanya dibilang latihlah tubuhmu. Jadi semua yang ada di Alkitab dimainkan iblis untuk menguasai kita. Cuman karena kita selama ini, terus fungsinya selama ini apa? Kita dikasih mengenal firman Tuhan, tapi tidak mengetahui kebenaran. Dibacain doang, tapi tidak menerima kebenaran. Sosial, rekayasa sosial melalui internet. Ini internet bahaya semua. Media sosial sekarang cukup dengan media sosial. Tidak ada pakai fisik lagi. Game, situs porno dan sebagainya. Banyak. Saya sudah menemukan banyak seorang anak-anak. Cita-citanya apa? Saya pengen jadi pembunuh. Karena mesin yang dia mainkan itu adalah roh. Ya. Dan semakin dia jahat, semakin besar skornya. Bayangkan, luar biasa permainan itu. Dan nanti skor tadi yang kita kejar, bilangan. Ya, sekarang ada di mana-mana tuh sensus lagi oleh statistik. Apa yang mau itu menuju kepada sosial kredit. Bahwa kita nanti akan dinilai pakai angka dan akan terlink dengan peduli lindungi, dan akhirnya kita boleh masuk ke suatu tempat atau kita tidak boleh, atau kita nanti diisolasi hanya karena berdasarkan kredit tadi. Hati-hati.
Ini belum terjadi, tetapi sedang berjalan, sedang berproses dan akan terjadi. Jangan tertipu. Ya. Bahwa di depan ada jurang. Kalau kita sudah tahu di depan ada jurang, masa kita terusin? Boleh dong kita belok, atau boleh kita loncat. New normal, padahal kita dalam keadaan tidak normal. Hebat kan? Mereka suka-suka bikin terminologi yang membuat kita menjadi manusia-manusia nggak jelas. Ya. Nah ini, saya tadi perhatikan, Tuhan kasih tahu, ini Bapak Ibu suka angkat tangan begini, tujuannya apa? Ketika berdoa atau puji-pujian, menyembah. Kenapa salaman begini? Kenapa selama ini salamannya pakai begini? Hah? Kenapa? Tes, takut apa? Kenapa salaman pakai begini? Kena tipu musnah iblis. Jadi jangan cuma bilang menyembah begini angkat tangan, nggak ada kekuatannya nih. Jangan cuma jangan melakukan sesuatu karena lara, tapi melakukan karena mengerti kebenaran. Ya. Nih, ini ada kekuatan Tuhan. Tidak ada disuruh Tuhan untuk lipat tangan, yang adalah angkat tangan. Kita terima energi dari surga. Enggak, ini beneran. Kadang-kadang kita kita nggak tahu. Jadi pahami bagaimana tubuh kita ini ada listriknya. Kita semuanya ada listrik. Itu yang menghidupkan kita satu sama lain. Kenapa mereka suruh kita berjarak? Supaya listrik tadi tidak connect, ngerti nggak? Jadi Tuhan menginginkan kita connecting people. Tapi sistem mereka mau memutuskan kita punya kekuatan. Itu rahasia. Ya. Rahasia yang harus Bapak Ibu pahami. Kita ini terhubung, saya sekarang ini terhubung apa? Dengan surga, dengan Ibu, dengan Bapak semua terhubung. Saya ada dalam remote kontrolnya Tuhan. Jangan kasih remote kontrolnya ke si iblis. Tetapi lewat teknologi informasi dan komunikasi, remote kontrol kita diintervensi oleh mereka. Beneran. Makanya kenapa sekarang kita tidak bisa melepaskan handphone? Karena kita sekarang sedang di remote control oleh mereka. Mungkin kita bilang, oh gini, coba aja dilepasin kalau nggak sakau. Serius. Iblis menguasai kita begitu rupa. Roh Allah omnipresent, dia tidak omnipresent, makanya dia butuh alat untuk membuat dia omnipresent. Yaitu apa? Gadget tadi. Sadar apa enggak? Serius nih. Jadi yang jualan dia hanya promosi selalu yang enak-enak. Tetapi dampak kehancurannya dia tidak akan kasih tahu. Karena kalau enggak barangnya nggak laku. Dan itu dipakai sekarang di seluruh dunia untuk mengendalikan supaya masuk ke dalam satu sistem pemerintahan dunia, yaitu sistem antikristus. Dia sudah ada, yes, dia sudah ada. Tetapi dia belum bisa muncul karena masih ada anak-anak terang. Amin. Tapi ketika yang menang, yaitu anak-anak terang, sudah diangkat, dia baru muncul. Jadi ketetapan itu tidak berlaku bagi anak-anak terang. Jadi jangan takut. Anak-anak terang tidak akan mengalaminya. Orang bilang, oh iya nubuatan, gak usah terlalu banyak pakai istilah tribulasi. Saya sering mendengarkan tribulasi lah apa, dengar dari mana kalian itu kata istilah tribulasi? Mereka juga yang bikin itu kata-kata itu. Semua istilah yang kita terima dari mereka buatan mereka ternyata. Efektif, efisien lah. Padahal dibalik efektif, efisien itu kita dipaksa untuk bekerja supaya stres. Dia bikin takut, persaingan dagang begini. Anak pekerja ditekan-tekan supaya apa? Supaya dia stres dan cepat mati. Tidak punya waktu untuk Tuhan. Sosial, budaya, seni, musik, hiburan, games, situs porno, seni, musik. Kenapa itu? Tiba-tiba ada artis terkenal misalnya di suatu negara, katakanlah kayak BTS. Padahal ya biasa-biasa aja. Kenapa? Karena ada invisible hand. Ada kekuatan yang membuat kita supaya terhipnotis dengan dia, supaya kita idolatry, kita menyembah. Kita tidak sadar, kita bukan menyembah yang menciptakan mereka. Tapi apakah mereka bisa begitu sendiri? Tidak. Ada supporternya, ada pembiayaannya, ada fundingnya yang dikendalikan oleh fund manager dunia yang bekerja untuk antikris. Kenapa baju
model segala macam, gampang kok mempengaruhi manusia. Kasih model, suruh seorang model atau artis suruh pakai baju, kemudian ditayangkan, dipromokan di media, dan tidak lama kemudian kehidupan kita akan berubah mengikuti apa yang kita lihat setiap hari. Karena yang dimainkan cuma apa? Imajinasi kita. Hati-hati dengan imajinasi kita, karena kekuatan imajinasi kita itu adalah perebutan jiwa kita. Ladang pertempuran itu ada di jiwa, dan jiwa kita itulah imajinasi. Seperti saya mau datang ke sini, saya sudah berimajinasi. Saya belum tahu tempatnya, saya imajinasikan terus, dan akhirnya saya sampai ke sini. Jadi kalau mau nyampe ke dalam kerajaan surga, berimajinasilah Anda hidup selalu bersama Yesus. Karena kekuatan itu, dan itu rahasia yang dipakai oleh mereka, dan itu rahasia kenapa orang Yahudi menjadi orang-orang terpintar dunia. Bukan karena mereka sekedar bangsa pilihan, bukan, tapi karena mereka memang dilatih untuk mempraktekkan Taurat. Dia memperkatakan, makanya kemana-mana di sini ditaruh apa semua itu. Jadi perkataan penting. Aku tidak takut, aku akan ini, aku akan berkuasa dan sebagainya. Sampaikan terus. Budaya seni, ini jangan main-main. Pakaian segala macam. Dulu orang mau nyari bahan susah, sekarang bahannya pendek-pendek begini. Dan harganya mahal lagi. Harganya mahal. Kenapa mahal? Yang penting brandnya. Brand ini yang ada begini-begini nih. Hukum juga yang ada itu tidak banyak, yang tidak berketuhanan. Terutama di masa seperti ini, tidak boleh gereja, tidak boleh berkumpul, tidak boleh beribadah. Itu melanggar firman Tuhan. Tapi sekarang ada itu. Tidak berkeadilan juga hukum itu. Kenapa? Di endorse dari UN. Dan kita diajak untuk tidak mengenal Tuhan. Tidak ada itu rezeki. Pegawai negeri juga diajarin seperti itu. Jadi tidak ada, makanya dibuat pasal gratifikasi. Nggak ngerti bahasanya dari mana itu gratifikasi. Kita pikir gratifikasi kayak gravitasi kan. Hankam juga, lewat cuaca. Ya, IT, media sosial. Jadi dulu kita dijajah secara fisik, sekarang dijajah lewat sistem. Keamanan kita juga bisa dipengaruhi oleh ekonomi. Apa yang terjadi di Ukraina sama Rusia itu adalah bagian daripada menuju endgame. Kalau dulu mereka hantam kulit berwarna, dunia ketiga, ya, negara dunia ketiga, kulit berwarna, entah itu Afrika, Timur Tengah, mungkin bagian China, sekarang dihantam sesama kulit. Artinya apa? Dia terang-terangan sudah mulai terang-terangan. Apa yang terjadi dengan itu? Akan terjadi krisis. Krisis apa? Pangan. Kalau krisis pangan terjadi, maka manusia bisa dikendalikan. Terus kemudian krisis energi. Kalau krisis energi terjadi, negara dilumpuhkan. Makanya dia giring kita untuk pakai listrik. Listrik kan tinggal cek selesai. Yang terakhir, krisis keuangan yang kita kenal dengan inflasi. Apa yang mau ditundukkan? Seluruh dunia. One world currency. Nah, ini ada HARP teknologi. HARP dari Alaska, high frequency active arrow research program. Itu dari Alaska. Itulah yang sekarang terjadi. Kenapa hujan-hujan sering hujan? Itu bukan hujan natural, tapi hujan yang dibuat oleh frekuensi. Artinya apa? Hati-hati dengan angin, karena roh ini sifatnya seperti angin. Sifatnya roh itu angin. Jadi kadang-kadang bilang, oh masuk angin. Enggak, ada serangan. Tapi karena kita tidak ngerti dunia supranatural, dunia metafisika, dunia alam bawah sadar, sehingga kita pikir, oh tolak angin. Jadi kita dibikin tolak angin kayak nggak ada. Hidup kita yang menghidupkan saya bisa begini itu roh. Ya, ini roh. 5G, gelombang, peralihan antara analog kepada digital. Nanti begitu 5G-nya sudah diaktifkan semua, kita tinggal di remote control. Tiba-tiba sebelah kita ini pengen bunuh aja. Nih, jangan ketawa.
Tanggapi serius. Ini akan terjadi. Apa yang saya sampaikan sebelum pandemi sampai sekarang, semua sedang terjadi satu persatu. Tiba-tiba kita di sini bunuh-bunuhan tanpa kita sadari, karena kita begini tuh ada di dalam kendali frekuensi sebenarnya. Makanya mereka intervensi frekuensi Tuhan supaya kita bisa diintervensi oleh frekuensinya iblis. Bagaimana caranya? Yaitu kemarin yang disuruh-suruh itu. Ya, yang disuruh-suruh itu, dia sedang menaruh partikel yang akan dijadikan signal di dalam tubuh kita. Kenapa dia menggunakan isu kesehatan? Ada yang tahu? Ya, biar terbuka nih. Kenapa mereka menggunakan isu kesehatan? Karena kesehatan selalu berhubungan dengan tubuh manusia. Nggak ada lain. Karena tubuh itulah yang mau dikendalikan. 1 Timotius pasal 5 mengenai saudara-saudara seiman. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Mengenai janda, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda, hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin, dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula, dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita, karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu. Camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka, dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah
kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. 1 Timotius pasal 6. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Pesan penutup. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu.
Surat Paulus yang kedua kepada Timotius. 2 Timotius pasal 1. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.